pertanyaan akun Anwar Syahda. Ini dari Kepulauan Riau. Ini menanyakan gimana Bang dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia dan bagaimana implementasinya sekarang apalagi terhadap daerah kepulauan. Peraturan perundang-undangan itu sebenarnya ada aturannya, khususnya saya lupa ya, peraturan menteri apa saya lupa, tetapi intinya mengatur bahwa daerah pulau-pulau itu boleh diperjualbelikan. Ini kan masih rame ini, yang dibicarakan kemarin ketika terjadi penjualan pulau di daerah mana? Di daerah Sulawesi kalau saya tidak salah, Pulau Malimbar atau Malembar itu kalau saya tidak salah itu. Jadi peraturan itu mengatur bahwa setiap pulau itu boleh dijual belikan, tetapi syaratnya itu yang dijual belikan itu adalah hak milik dari orang perorangan, dan yang diperbolehkan dijual belikan itu hanya 70%-nya Mbak Erna. 70%. 30% itu tetap di bawah penguasaan negara untuk dipakai di dalam rangka penelitian dan kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan negara. Nah, jual yang 70% itu pun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, ketika ada terjadi pelayaran, kemudian terjadi badai, terjadi masalah di laut, maka pemilik pribadi di pulau-pulau tersebut pun harus memberikan hak kepada orang-orang untuk melakukan perlindungan di properti pribadi mereka. Umpamanya ada masalah badai, masalah angin topan, ombak yang besar, atau mungkin kapal mereka pecah, kemudian mereka hanyut. Nah, sekalipun itu adalah properti pribadi, tetap diperbolehkan mereka untuk hadir. Yang kedua, itu diperbolehkan bagi setiap kegiatan-kegiatan di dalam hal penelitian yang bersifat pendidikan. Jadi ketika ada penelitian di pulau tersebut, maka harus diberikan juga keleluasaan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang melakukan penelitian untuk bisa masuk di properti-properti pribadi di daerah-daerah atau pulau-pulau yang sebenarnya sudah dimiliki oleh swasta. Jadi 70%-nya itu boleh, 30% itu tidak boleh, tetap di bawah penguasaan negara untuk digunakan bagi kepentingan umum. Umpamanya mungkin bisa didirikan rumah sakit, bisa didirikan sekolah atau apa yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat yang berada di pulau tersebut. Kan bisa saja pulau dibeli, dibangun resort, dibangun hotel, dan lain sebagainya. Nah, aturan ini kemudian memberikan ruang kepada orang yang memiliki pulau untuk bisa menjual kepada orang yang memiliki keuangan besar, umpamanya asing dan lain sebagainya. Tapi asingnya ini pun, itu mereka membeli biasanya memakai nama orang dari Indonesia. Jadi mungkin menikah dengan orang Indonesia atau atas nama orang Indonesia bekerja sama, kemudian mereka membeli properti tersebut atau membuat perusahaan asing, PMA yang dibuat di Indonesia, kemudian dipakai untuk beli, kemudian dibuka tempat wisata dan lain sebagainya. Jadi intinya pulau itu sebenarnya diperbolehkan dijual belikan, termasuk yang di Malimbar itu sebenarnya yang dijual itu hanya 20% dari luas pulau. Jadi sekitar 22.000 meter persegi. Yang lainnya itu sebenarnya masih luasnya sekitar 9 hektar lebih, itu masih luas. Itu juga ada kepemilikan 4 warga, sedangkan yang 30% lain memang dikuasai oleh negara. Jadi peraturan perundang-undangan mengatur secara rigid pulau, sama seperti kita berada di Pulau Jawa ini juga kan boleh memiliki lahan apa segala macam, tapi diatur. Tapi yang paling penting kita jangan lupa ada fungsi sosial dari pasal 6 UU-PA, di mana ketentuan ini juga berlaku di setiap pulau. Ketika negara atau pemerintah membutuhkan, umpamanya untuk bangun landasan pacuh ketika terjadi peperangan dan lain sebagainya, maka kepemilikan pribadi ini dapat diberikan ganti rugi oleh negara, baik itu ganti untung ataupun ganti rugi untuk kemudian dipakai untuk kepentingan umum. Termasuk salah satunya saat ini ketika terjadi wabah COVID ini kan ada satu pulau yang kemudian dipakai khusus untuk didirikan rumah sakit untuk pengungsian. Jadi orang-orang yang memiliki lahan di situ diambil alih oleh pemerintah untuk fungsi sosial. Semua tanah, semua pulau ada fungsi sosialnya, tapi diperbolehkan dijual belikan. Bukan satu pulau utuh loh ya, hanya 70%. Ini tidak semuanya ya Pak ya? Tidak semuanya. Ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin Pak Jo. Jadi gini, memang
punya nilai strategis dari sisi geostrategis, dari sisi keamanan wilayah Indonesia, oleh karena belajar dari tercaploknya Ambalat oleh Malaysia, itu klaim ketika peradilan internasional, klaimnya adalah penguasaan. Nah, banyak sekali pulau-pulau kecil di Indonesia yang tidak berpenghuni. Jadi dengan adanya hak milik di atasnya, itu sudah menjadi bukti bahwa ada bukti hukum, secara hukum, bahwa wilayah itu bukanlah wilayah yang tanpa tuan, tapi adalah wilayah yang memiliki alas hak gitu. Jadi penting. Seperti dikatakan oleh Pak Yosep, tidak kemudian menjadi pure privat, tetapi punya fungsi sosial maksimal 70%, sisanya harus ada di bawah penguasaan negara. Jadi sebenarnya ini bagus sekali dari sisi geostrategis. Oke. Ya. Sudah diatur secara silakan Pak. Jadi negara kesatuan RI kan berarti ruang lingkup buncur lintang dan segala macam itu kan termasuk dalam area milik Indonesia. Cuma memang yang menarik yang saya pengen dia tanda tanya juga itu adalah siapakah yang dia katakan sebagai pemilik dari pulau-pulau itu? Apakah orang luar bisa membeli pulau itu, negara asing atau tidak? Yang sepengetahuan penduduk yang menempati tanah atau suatu lahan atau pulau itulah mungkin yang dianggap sebagai pemilik. Tapi apakah kemudian dia bisa menjual kepada orang lain? Pasti adanya peraturan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut seperti hak ulayat yang melekat dengan penduduk setempat. Jadi prioritas pada para penduduk asli yang tinggal di tempat tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Ini artinya sudah ada prioritasnya. Oke, baik. Intinya ada fungsi sosial dan juga ada hak pemerintah di sana ya Pak. Tidak semuanya milik orang yang membelinya. Baik, Ansyar Syahda sudah dijawab. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya.